Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Rizali dengan NIM 241072213. Hadirin semua, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau Bengkalis, atau lebih dikenal dengan julukan Pulau Ikan Rebus. Pulau Bengkalis merupakan sebuah pulau yang termasuk ke dalam kawasan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pulau ini diapit oleh dua pulau, yaitu Pulau Sumatera dan juga benua Asia, yaitu Malaysia. Sehingga Pulau Bengkalis ini terletak persis di Selat Malaka. Di Pulau Bengkalis terdapat dua kecamatan. Yang pertama yaitu Kecamatan Bengkalis yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Bengkalis. Dan yang kedua yaitu Kecamatan Bantan, di mana legenda ini berasal. Legenda yang akan saya ceritakan yaitu Bujang Tikar, sebuah legenda yang berasal dari Sungai Bantan, sebuah sungai yang membelah dua desa, yaitu Desa Jangkang dan Desa Bantan Tua. Legenda ini mengajarkan kita bahwa kita sebagai seorang anak harus mematuhi perintah orang tua. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Dahulu kala, di sebuah sungai Bantan, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari seorang anak yang bernama Semongkong dan seorang ayah yang bernama Raja Betaka. Keluarga ini hidup dengan mencari kayu di hutan dan memancing ikan di Sungai Bantan. Semongkong yang merupakan anak dari Raja Betata memiliki sifat yang sangat amat buruk. Ia selalu mengabaikan perintah dari ayahnya Raja Betata, sehingga tidak heran jika Raja Betata selalu emosi menghadapi anaknya ini. Sampai di beberapa momen Raja Betata tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada anaknya. Di suatu hari, di siang hari, Raja Betata menyuruh Semongkong untuk membelikannya minyak. Semongkong! Oi, Semongkong! Teriak Raja Betata. Namun seperti biasa, Semongkong sedang asyik bermain di tepian Sungai Bantan, sehingga ia mengabaikan perintah dari ayah tersebut. Raja Betata yang sudah sangat khatam dengan sifat anaknya ini pun berteriak sekali lagi dengan nada yang sedikit lebih keras. Semongkong! Hoi! Semongkong! Tak punya tinggal itu, ha? Memekik orang manggilnya. Teriak Raja Betata. Semongkong yang mendengar teriakan dari ayahnya tersebut merasakan sebuah hawa yang negatif, sehingga ia pergi bergegas menemui ayahnya tersebut. Hoi, Semongkong! Tak dengar kalau aku teriak tadi? Mekik awak manggilnya. Teriak Raja Betata kepada anaknya dengan emosi.
anu ya, tadi semongkong sedang mancing ikan tadi. Jadi tak dengar ayah tadi berteriak. Ucap semongkong dengan tergesa-gesa dengan nadanya yang berbohong. Banyak alasan kau. Coba, dekat aku punya sana. Ucap Raja Petata yang menyuruh anaknya untuk membelikannya minyak. Semongkong pun pergi membelikan minyak. Dari kejauhan, Raja Petata berteriak kepada Semongkong. Semongkong, jangan lama balik teriak Raja Petata. Namun karena sudah jauh, Semongkong pun tidak mendengar teriakan dari ayahnya. Setelah anaknya pergi, Raja Petata pun pergi masuk ke dalam rumah dan merenungkan dirinya mengenai hal-hal yang terjadi kepada keluarganya. Dalam renungannya itu, Raja Petata memikirkan kondisi keluarganya yang sangat serba kekurangan. Selain itu, ia juga memikirkan sifat dari anaknya yang selalu saja tidak mematuhi perintah darinya. Ia berpikir bahwa sifat anaknya ini muncul karena kurangnya kasih sayang yang ia berikan kepada Semongkong, sehingga membuat Semongkong menjadi anak yang durhaka. Ia pun sedih memikirkan hal-hal ini. Tak terasa dalam renungannya itu, hari pun berganti menjadi sore hari. Dan Semongkong pun tidak kunjung pulang, meskipun sudah diperintahkan ayahnya untuk tidak berlama-lama. Raja Petata pun yang awalnya sedih, berubah emosinya menjadi marah. Ia pun pergi mencari Semongkong di hutan. Dalam pencariannya tersebut, Raja Petata berteriak-teriak memanggil Semongkong. Semongkong! Hoi! Semongkong! Teriak Raja Petata. Namun ternyata Semongkong yang ayahnya kira sedang membelikannya minyak sedang asyik bermain di tepian Sungai Bantan. Ia tidak mematuhi perintah ayahnya tersebut. Ia asyik bermain di tepian Sungai Bantan hingga tak terasa hari pun sudah sore hari. Semongkong pun tadi mendengar teriakan dari ayah tersebut. Karena takut, ia pun bersembunyi di bawah sampan yang terletak di tepian Sungai Bantan. Raja Petata pun mulai merasa kelelahan dan ia pun duduk di tepian pohon sambil memanggil anaknya sekali lagi dengan teriakan yang lebih keras. Di mana kau? Teriak Raja Petata. Semongkong pun yang merasakan hawa yang tidak enak mulai memberanikan diri memanggil jawaban dari ayahnya tersebut dari sampan. Aku di sini ya. Teriak Raja Semongkong. Raja Petata yang mendengar teriakan tersebut pun merasakan emosi yang sangat dalam karena ia sadar bahwa anaknya sekali lagi membangkang perintahnya. Dengan emosi yang kuat, ia pun pergi ke sampan itu dan mencoba untuk menarik anaknya keluar. Hoi, Semongkong, di sini kau rupanya ya. Banyak bertuah. Udah aku suruh tadi beli minyak, tak juga kau aku perintahku. Coba sini. Teriak Raja Petata. Di sampan itu terjadi pertikaian antara anak dan ayah. Raja Petata berusaha menarik tangan Semongkong agar ia keluar dari sampan itu. Namun
Raja Petata pun naik emosinya melihat bahwa anaknya pun tidak mau ikut dengannya dan malah menertawakannya. Tak kuasa menahan emosi itu, Raja Petata terucap sebuah kata yang tidak seharusnya dia ucapkan. Semongkong, dasar anak durhaka, aku kutuk kau jadi buaya, teriak Raja Petata. Seketika petir pun menyambar. Cuaca pun berubah menjadi mendung. Semongkong pun yang awalnya manusia berubah menjadi seekor buaya. Ia pun pergi keluar dari sampan tersebut dan pergi masuk ke Sungai Bantan menjauhi sampan itu. Raja Petata tak kuasa melihat sebuah kejadian ini. Ia tidak menyangka bahwa anak satu-satunya berubah menjadi buaya karena ucapan darinya sendiri. Dengan perasaan pasrah, ia pun memanggil Semongkong dari kejauhan. Semongkong! Semongkong! Teriak Raja Petata. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, Raja Petata melakukan ritual kepada anaknya. Ritual itu pun kemudian diteruskan dari generasi ke generasi oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Raja Petata. Buaya ini yang dipercaya oleh masyarakat di Sungai Bantan sebagai buaya Semongkong dipercaya tidak memakan manusia karena ia dahulunya juga merupakan seorang manusia. Dari sini pun tanpa diketahui asal-usulnya, buaya itu dipanggil dengan sebutan bujang hitam. Dari cerita ini, kita bisa mengambil makna bahwa sebagai seorang anak, kita harus mematuhi perintah orang tua. Dan sebagai orang tua, kita harus menjaga ucapan kita dan sabar menghadapi perilaku anak kita. Jadi, sekian cerita yang saya sampaikan, yaitu legenda Bujang Ikal dari Bengkalis. Semoga kalian para pemirsa menikmati cerita yang saya sampaikan. Saya akhiri penampilan kali ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No. Oh my God. What is that? I don't know. Alex, What? grab it. Grab it. I'm not gonna grab that. Grab it. You grab it. Get it now.